dalam beberapa waktu memberi kajian fikih berkurikulum di masjid-masjid, mengantarkan kajian ala kurikulum pondok pesantren ke khalayak awam, ternyata saya temukan banyak yang masih tidak memahami aturan-aturan agama, bahkan yang paling dasar sekalipun. Ada sekelompok ibu-ibu yang menganggap bahwa orang yang melahirkan itu boleh tidak sholat selama 40 hari, meskipun darah nifasnya keluar kurang dari 40 hari. Padahal larangan sholat itu hanya berlaku jika darah nifas keluar. Jika darah nifas telah berhenti keluar, maka si perempuan wajib melaksanakan sholat. Ada juga beberapa jamaah haji yang menganggap bahwasanya sholat di atas pesawat sudah dapat menggugurkan kewajiban. Padahal bersucinya tidak selesai, syaratnya banyak terlewatkan, bahkan rukun pun tertinggal. Belum lagi tentang kewajiban dam untuk haji tamattu' dan qiran, juga kesalahan dalam melaksanakan tawaf wada. Ada pula bapak-bapak yang baru tahu jika berhubungan badan di siang hari Ramadan bukan cuma membatalkan puasa, namun juga menyebabkan wajibnya kafarat. Bahkan siswa-siswa SMP Islam pun masih banyak yang salah kaprah dalam memahami dan mempraktekkan istinja. Pertanyaannya, apakah ketidaktahuan dalam masalah-masalah seperti ini dapat dimaafkan? Jawabannya, ya. Orang yang beramal namun amal tersebut salah karena ketidaktahuannya dapat dimaafkan untuk perkara-perkara yang samar dan jarang diketahui oleh orang awam. Contohnya adalah tentang batalnya puasa orang yang berlebih-lebihan dalam istinja, atau bahwa i'tidal dan duduk antara dua sujud merupakan rukun singkat yang durasinya tidak boleh lebih panjang daripada ruku dan sujud. Namun untuk perkara yang sifatnya universal seperti larangan membunuh, kewajiban membayar hutang, larangan ghasab, dan kewajiban berbakti kepada orang tua, maka yang seperti ini tidak dapat dimaafkan karena orang kafir pun paham hal-hal tersebut, cukup dengan modal common sense. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng bagi sahabat yang belum. Pemakluman terhadap kesalahan amal akibat ketidaktahuan ini dilandaskan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, Innallaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah mengampuni bagiku dari umatku kesalahan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Kesalahan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kesalahan yang dilakukan karena ketidaktahuan. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa asal dari agama adalah belajar, dan belajar merupakan usaha untuk memerangi ketidaktahuan. Kesalahan tetaplah kesalahan, meskipun dilakukan oleh orang yang tidak tahu. Jadi seharusnya seorang hamba tidak boleh tidak tahu tentang kewajibannya terhadap Tuhannya. Maka Imam Suyuti di dalam kitab beliau Al-Ashbah wan Nazair menjelaskan bahwa ketidaktahuan untuk hukum-hukum yang jelas hanya dimaafkan dalam dua kondisi. Pertama, ketika ia baru masuk Islam. Dalam kondisi ini wajar saja jika ia tidak tahu kalau sholat itu ada 5 waktu ataupun berbicara dapat membatalkan sholat misalnya. Kedua, ketika ia hidup di badiah, perkampungan tertinggal yang jauh dari ulama, sehingga masalah yang seharusnya jelas menjadi samar bagi mereka. Yang seperti ini bahkan dimaklumi sekiranya mereka masih hidup tidak beradab, savage, sehingga dosa yang mereka lakukan dapat dimaafkan meskipun itu dosa besar sekalipun. Ini biasa terjadi pada daerah yang diislamkan, namun setelah Islam kampung tersebut justru ditinggalkan, sehingga amal dakwahnya cuma separuh jalan. Sekarang mari kita bawakan iktibar ini kepada diri kita. Saat kita beramal dan amal tersebut salah karena ketidaktahuan kita, kira-kira kondisi kita masuk dalam kriteria orang yang dimaafkan atau tidak? Jika ternyata kita sudah lama Islam dan terdapat banyak ulama di sekeliling kita, lalu apa alasan yang membuat kita berhak untuk dimaafkan ketika kita salah dalam beramal? Justru dalih bahwasanya ketidaktahuan itu adalah penyebab maaf dapat menabrak dan membatalkan kewajiban utama setiap muslim dan muslimah, yaitu menuntut ilmu. Boleh jadi nanti malah muncul pola pikir, kalau begitu lebih baik saya tidak belajar, karena kalau saya tidak belajar saya tidak tahu, dan kalau saya tidak tahu maka saya dimaafkan. Maka terkait maaf untuk ketidaktahuan ini, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata sebagaimana yang dinukil oleh Imam Zarkashi di dalam Al-Manthur fil Qawaid,
Lau 'udhiral jahilu li ajli jahlihi lakana al-jahlu khairan minal ilmi idh kana yuhattu 'anil 'abdi a'ba'ut taklifi wa yurihu qalbahu min durubit ta'nifi fala hujjata lil 'abdi fi jahlihi bil hukmi ba'da at-tablighi wat tamkin illa yakunu lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Seandainya orang yang tidak tahu itu dimaafkan karena ketidaktahuan atau kebodohannya, berarti kebodohan itu lebih baik daripada ilmu. Karena dengan begitu dia sebagai seorang hamba dapat terbebas dari segala beban taklif dan hatinya bisa terlepas dari hantaman-hantaman celaan. Maka tiada alasan bagi seorang hamba terkait kebodohannya dengan sebuah hukum setelah adanya tabligh dan setelah sampai kepadanya agama dan dia pun mampu untuk mempelajari dan mengamalkannya. Karena tiada alasan bagi manusia setelah diutusnya Rasul. Amal samar yang tidak diketahui barangkali memang dimaafkan. Namun ingat, tidak akan mungkin seorang muslim tidak tahu bahwasanya ia wajib untuk menuntut ilmu. Amalnya yang salah dimaafkan, namun ia tetap berdosa karena tak mau belajar atau minimal bertanya kepada ahli ilmu. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Bagaimana seorang manusia akan beribadah jika ia tidak tahu aturannya? Maka jangan sekali-kali remehkan majelis ilmu, karena ia merupakan wasilah wajib demi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kajian lepas itu bagus, tabligh akbar itu juga luar biasa. Namun jangan pernah lupa untuk mengikuti taklim yang berkurikulum, sistematis dan terstruktur, sehingga kita bisa memahami agama secara komprehensif, tidak setengah-setengah. Ingat-ingat firman Allah, La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu. Bahkan iman tertinggi, yaitu iman bil musyahadah, juga hanya dimiliki oleh orang yang berilmu. Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersyahadah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wallahul muwafiqu ila aqwamit tariq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share, sehingga mudah-mudahan yang masih abai bisa memakmurkan majelis-majelis ilmu.